Oke, jadi hari ini malam ini kita nikmati drama lagi. Iya. Jadi sebenarnya dari kemarin sih ya, ini gua udah baca di sosial media gua drama tentang Kobo Kanaeru yang dia itu lagi di apa namanya di apa sih ya? Gua lupa intinya itu alurnya itu YouTuber besar sebut saja inisial W ya, sebut nama aja lah Bang Winda Basudara itu kan main-main ke live-nya tuh Kobo Kanaeru. Bagi yang nggak tahu, Kobo Kanaeru itu adalah seorang VTuber dari agensi Hololive ID generasi ketiga ya kan. Dia jadi populer karena namanya itu kayak plesetan gitu ya. Jadi Kobo Kanaeru, Kobo Kanair. Ya, kayaknya sih kalian udah pernah tahu. Jadi, sebelum kita masuk ke ini meme, ya gue bacakan dulu nih meme. Nyanyi, duh tenggorokan kering coy. Loh kok suaranya beda gitu, autotune ya? Ya Allah, apa sih? Kita mulai dulu dari sini ya. Sebenarnya gini. Ini bukan apa namanya postingan pertamanya ya. Gua tahu ini orang Rizky Ramadhani ini juga ngeposting, cuman gua lupa siapa yang ngeposting aslinya gitu atau thread starter pertama. Itu bisa dibuktikan dengan kualitas ini gambar yang buriknya itu kayak habis screenshot dari status story WhatsApp gitu kan. Tadi gampangnya adalah di situ Kimihime, bagi yang nggak tahu Kimihime ya kan, dia itu adalah salah satu streamer, brand ambassador, influencer, gamers, wanita populer di Indonesia. Iya, di Indonesia. Tapi banyak yang bilang ini juga sudah bukan zamannya lagi untuk ini influencer ya kan. Mungkin di masa lalu Kimihime ini salah satu influencer, streamer, gamers yang sangat populer dikarenakan kualitas boobsnya itu yang luar biasa, suka pamer boobs lah kayak gitu ya. Tapi katanya sekarang sudah mulai tertutup dan lebih baik, tapi sebagai gantinya ya gitu, karena orang-orang datang karena boobs gitu kan, dan ketika dia tidak memberikan boobsnya lagi, yang terjadi adalah penikmatnya menurun, sehingga banyak yang bilang kalau udah sepi dan sekarang malah ngedrama gitu kan, supaya mendapatkan kembali atensi ataupun juga mendapatkan kembali perhatian dari kaula-kaula muda saat ini ya kan. Memang pada dasarnya sekarang itu banyak banget streamer-streamer yang penontonnya itu puluhan hingga ratusan ribu itu dikuasai oleh VTuber-VTuber, maupun itu VTuber lokal maupun juga VTuber internasional. Ya, gue sih menikmatin aja. Yang nggak bisa gue nikmatin adalah kenapa kalau ada yang nyenggol VTuber, yang nyenggol itu selalu yang kena gitu kan. Memang sih dari beberapa hal yang gue lihat emang VTuber itu nggak pernah nyari masalah, baik VTuber yang punya agensi ataupun VTuber yang berdiri sendiri gitu kan, berdiri sendiri ataupun VTuber India gitu kan, mereka nggak pernah nyari masalah. Tapi banyak aja orang-orang itu yang mungkin sebenarnya hanya mengeluarkan pendapat gitu kan, mengeluarkan sedikit hipotesanya, tiba-tiba jadi besar. Contohlah Mbak Kimi Hime ini ya kan, beliau dia gitu kan mengirim sebuah chat di live chat, suaranya pas dia nyanyi sama nge-live main game beda. WK 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 WK, saya mencium bau-bau auto tune gitu kan. Sebenarnya ya, gue sih sebagai penikmat musik, gue ini penikmat musik garis keras cuy. Penikmat musik garis keras, serius. Gue penikmat musik garis keras gitu kan. Tapi gue nggak pernah mempermasalahkan kalau misalnya suara-suara yang gue denger itu hasil autotune kayak, hasil mixing kayak, hasil teriak-teriak dalam kolam renang kayak, saya nggak peduli. Karena bagi gue ya itu tetaplah namanya seni. Kalau lu pakai mixing, lu pakai autotune, tetap saja namanya tetap seni bagi gue. Jadi tidak ada karya yang ampas itu langsung di telinga gue gitu kan. Jadinya ini komentar gue nggak tahu fungsinya apa gitu kan. Karena sebagian komentar-komentar netizen yang budiman yang gue nikmatin saat ini adalah rata-rata itu adalah malahan menganggap kalau saudari Kimi Hime itu lagi pansos ya kan, lagi pansos gitu, pengen nyari perhatian gitu kan, karena channelnya sendiri itu atau misalnya kontennya sendiri itu sudah mulai sepi ya. Gua sudah gak ngecek lagi gitu kan, setahu gua subscribernya terakhir kali itu sekitar jutaan, awal-awal jutaan malahan, dan itu penontonnya waktu itu ratusan ribu hingga jutaan juga. Banyak yang bilang juga sekarang penontonnya bahkan nggak mencapai belasan ribu untuk setiap kontennya gitu. Memang terjadi penurunan, tapi apakah saudari Kimi Hime
itu emang pansos atau enggak, atau hanya karena kita menyadari aja kalau simper-simper VTuber atau penikmat-penikmat VTuber itu emang garis keras gitu kan. Bahkan ada yang berkomentar kayak gini langsung dibuat jadi drama sampai gua bahas. Intinya kalau sampai dibahas oleh orang sekaliber gua si Arwai, ya kan, biarpun channelnya penontonnya nggak sampai belasan, belasan apa ya? Belasan orang gitu kan. Tetap saja ini termasuk apa namanya ya, drama yang lagi ramai di sosial media. Pokoknya apa di sosial media bahas aja lah, toh gue juga bingung nih video konten apa di channel gitu kan. Dan seperti demikian. Oke, berarti ya kan, pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari drama ini? Intinya adalah jangan pernah lu nyenggol VTuber. VTuber yang lu senggol akan diem, tapi yang akan ngebantai-bantai lu adalah simper-simper garis kerasnya yang sedari awal banyak dari mereka yang telah menafkahi. Lu nggak usah ribut-ribut masalah VTuber itu om-om lah, masalah VTuber itu om-om buncit pakai voice changer, itu nggak usah dipeduliin. Intinya gue ya tahu, lu sebagai penikmat VTuber hanyalah sebagai penikmat dan menikmatin. Dan gue tahu kalau misalnya ada fandom garis keras kayak gini, itu sudah wajar di sosial media yang sangat luas ini, ya kan. Pesan moralnya adalah sudah gue sebutin berarti tadi ya. Oke lah. Jadi itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue si Wayan. See you next time. Kimi Hime. By the way, gue sama Kimi Hime tuh siapa ya? Dulu ada yang bilang, bang collab sama Kimi Hime bang, collab sama Kimi Hime bang. Kira-kira Kimi Hime mau gak ya collab sama gue?